Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil 'izzatu wa lirrasuli wa lil mu'minin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyyan ba'da. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa ilaihun nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan atau menghidupkan kembali daripada kematian sementara, yakni tidur malam, insyaallah, amin, dan kepadanya lah kita kembali. Pendengar yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya sebagai da'i, sebagai penyeru, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, kami senantiasa untuk menetapi, menyauti daripada seruan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-shalatu khairum minan naum, untuk salat, untuk melangkahkan kaki kita ke masjid berjamaah 5 waktu sebagai amalan khas, sebagai amalan umul ibadah atau asmil umur, jadi perkara yang sangat diutamakan, yakni salat berjamaah 5 waktu di masjid, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi salat 5 waktu selalu berjamaah di masjid. Nabi salat 5 waktu, subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, dan lain-lain, maka kita harus mengikuti. Sholatika kama sholati, sholatlah sebagaimana aku sholat itu. Sehingga hukum daripada sholat berjamaah waktu masjid adalah wajib fardu ain. Jadi kewajiban bagi setiap orang, muslimin wal muslimat, muslim laki-laki dan muslim perempuan, wajib itu. Kalau kita tidak sholat sebagaimana Nabi sholat, berarti batal. Usul fikih mengatakan batal. Usul fikih mengatakan sholatika kama sholati, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Berarti kita harus senantiasa menyuntuh Nabi Muhammad SAW sebagaimana kita menyuntuh kalau subuh 2 rakaat, subuh pada waktu fajar, sebagaimana Nabi sholat ini. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingga mereka yang senantiasa tergesa-gesa dalam sholat itu adalah hukumnya sebagai hamba yang suka tergesa-gesa. Ini harus kita beri tausiah kepada mereka yang tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk menunggu daripada azan subuh sampai sholat subuh iqamat. Mereka senantiasa tergesa-gesa langsung nyelonong memimpin sholat itu. Ini pendengar yang rahmati Allah, sehingganya kalau di daerah lain itu dari azan sampai iqamat itu kira-kira setengah jam, macam di Gorontalo setengah jam itu. Kalau di sini di Sultim ini terlalu cepat sekali ini. Mereka tergesa-gesa untuk cepat selesai subuh. Ini adalah perkara-perkara yang harus kita luruskan untuk tidak cepat-cepat selesaikan subuh, melainkan kita harus menunggu daripada jamaah-jamaah lain. Jangan terlalu cepat juga itu. Minimal ya 1/4 jam atau setengah jam lah kita kasih kesempatan mereka. Kemudian dilantunkan dengan salawat-salawat Nabi antara puji-pujian kalau di Jawa itu antara azan dan iqamat itu sunnah itu, puji-pujian itu. Ini pendengar yang rahmati Allah, para hamba-hamba yang senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita
perlu dicontohkan untuk senantiasa istiqomah dalam menjalankan salat subuh. Pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita sebagai hamba yakin akan janji Allah, surga penuh, ampunan surga yang nikmatnya adalah 99, kenikmatannya diberikan kepada semua alam ini, itu 99 ada di surga. 1%, 1% ada di dunia sekarang ini, diperebutkan oleh kita, oleh kaum kafir, musyrik, kaum munafik, itu ada cuma 1%. Sehingga bagi mereka yang senantiasa yakin akan janji Allah, maka dia segera bergegas, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, mari kita salat, mari kita menjemput kemenangan, untuk senantiasa kita salat berjamaah 5 waktu di masjid. Karena janji Allah adalah pasti, janji dunia tidak pasti. Kita dikasih kaya tidak pasti juga bahagia, kadang dirampok, kadang tergesa-gesa sholat, itu macam para itu penghamba dunia itu. Ini pendengar yang rahmati Allah, sehingganya inilah janji Allah pasti. Kita terlalu yakin pada janji dunia, kalau kaya pasti bahagia. Belum tentu. Kaya dirampok, mas kaya terbakar, rumahnya dia terbakar, mobilnya terbakar. Janji dunia tidak pasti. Kalau janji akhirat surga pasti nikmat kekal abadi. Kita terlalu yakin pada janji dunia. Andai kata diumumkan di masjid dapat 10 juta habis sholat subuh, maka berduyun-duyun mereka ke masjid. Karena terlalu yakin kepada janji dunia. 10 juta, jangan ke 10 juta. 100.000 saja kalau diumumkan tiap jamaah dapat 100.000 kalau sholat berjamaah di masjid, maka mereka berbondong-bondong. Duluan bahkan sebelum jam 3 sudah ke masjid, karena dia yakin terhadap janji dunia. Itu kecil janji dunia, 100.000 paling tidak sampai 1 hari sudah habis. Ini pendengar yang rahmati Allah. Jadi kejelekan daripada umat Muhammad adalah terlalu yakin kepada janji dunia, yakni janji uang, janji jabatan, janji kekuasaan, terlalu yakin. Mereka tidak yakin atau kurang yakin atau setengah yakin atau seperempat yakin terhadap janji surga. Janji surga itu pasti nikmat. Janji dunia kaya belum tentu nikmat. Mereka kaya masuk penjara. Mereka kaya dipukul orang karena nabrak orang. Mereka kaya dihajar orang karena dirampok orang, dihajar sampai mati. Janji dunia tidak pasti. Mereka jadi bupati, enak kanan kiri dihargai, tidak pasti juga. Banyak yang masuk penjara. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Belum melawan politiknya, bahkan sampai membunuh mereka. Jadi janji dunia itu adalah omong kosong, hurur, nipu, penipu, bohong, kazab. Tidak pasti itu janji dunia. Apakah pasti kita dapat istri cantik terus bahagia? Tidak pasti. Istri cantik kadang diguna-guna orang, dipelet orang. Kemudian juga istri digendam orang. Dipelet sehingga dia lari dengan laki-laki lain. Tidak pasti. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Janji dunia itu tidak pasti. Betul? Betul. Kaya belum tentu bahagia, belum tentu. Orang kaya bahkan lebih susah daripada kita. Mikir cicilan bank, mikir daripada utang-utang. Na'udzubillah min dzalik. Mikir bayar karyawan, mikir barangnya ditipu oleh relasi. Tidak pasti. Dunia adalah gurur, dunia adalah tipuan. Dunia mataul gurur ya. Nah itu. Dunia adalah sendagura gurur, tipu penipu. Nah itu. Jadi tidak pasti. Kita manusia terlalu yakin kepada janji dunia. Kurang yakin, berarti tidak yakin. Kurang yakin kepada janji surga yang penuh nikmat kekal abadi. Bisa diraih dengan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu saja. 5 untuk meraih surga. Syahadat,
sholat 5 waktu berjamaah di masjid, zakat harta kita atau zakat mal, zakat fitrah, kemudian puasa Ramadan, kemudian haji bagi yang mampu. Ini diraih dengan itu. Bunyal Islam al-khamsin. Islam didirikan dalam surga. Itulah jalan menuju surga. Jalan sufi saya sudah itu. Jalan sufi nggak perlu lagi kita pakai mursyid, pakai guru segala macam. Jalan sufi itu tuh bunyal Islam al-khamsin, itu saja jalan sufi. Hayya 'ala sholat, kita ke masjid, itu jalan sufi. Pendengar rahmati Allah. Syukur kita masih dibangunkan saat azan subuh. Kalau tidak sudah dibangunkan, kita sudah estate atau game over, mati. Nauzubillah min dzalik. Tidak bisa lagi mencetak amalan pahala surga, kecuali yang beramal jariyah. Amal jariyah, amal yang masih mengalir. Kita nyumbang pondok pesantren, kita nyumbang panti asuhan, kita nyumbang seng masjid, tehkel masjid, selama digunakan itu mengalir. Sisa itu yang mengalir ke kubur kita masing-masing. Kenapa mereka sakit? Kenapa mereka ginjal? Jawabannya satu. Mereka enggan sholat berjamaah di masjid. Allah dia lupakan, maka Allah pun lupakan dia. Lupakan dia dengan tidak memberi nikmat, tidak memberi berkah. Ginjal, jantung, pankreas insulinnya semak, gula, nauzubillah min dzalik. Tumor ganas mengembang di tubuhnya, paru-parunya terjepit oleh tumor, nauzubillah min dzalik. Kenapa? Jawabannya cuma satu. Mereka rupa Allah, hayya 'ala sholat saja 2 menit, 5 menit, 2 rakaat, 5 menit, 10 menit tidak mampu. Maka Allah lupakan. Kalau Allah lupakan jelas. Datangkan saja, ini sehat, kita sehat. Tapi di tubuhnya ada tumor ganas, mendesak daripada paru-paru, habis dia mati, tidak bisa bernapas. Itu Allah lupakan. Itu karena itulah. Ginjal juga begitu. Cuci darah gitu, ginjal itu cuci darah. Cuci darah itu tidak bisa sembuh karena ginjalnya rusak dua-dua, tidak bisa sembuh. Macam Bung Karno itu sakit ginjal, tidak bisa sembuh mas. Tidak ada sakit ginjal itu yang sembuh, kecuali plantasi pencakokan ganti ginjal. Ini pendengar yang rahmati Allah. Konsep dari hidup sehat adalah sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, gerakan sholat 5 waktu, sujud, rukuk, i'tidal, duduk antara dua itu yang akan mengakibatkan memicu daripada stimulus daripada organ-organ tubuh sehingga sehat. Ginjal sehat saat tahiyat akhir itu ginjal sehat. Sehat itu terdesak diolahragakan dengan gerakan sholat itu sehingga batu ginjal jadi hancur. Ini pendengar rahmati Allah. Ini pendengar rahmati Allah. Kenapa mereka disakitkan dengan kronis sebelum mati? Karena mereka lupa Allah. Andai kata mereka kaumnya Yahudi, mereka sudah jadi monyet, yakis, kera. Yang tidak sholat sabat di hari Sabtu. Jadi kera semua mas, tidak bisa dikasih kembali. Kita coba, kalau Allah jadikan kera, sudah jutaan kita jadi kera. Subuh tidak sholat kok. Tapi Allah masih maha pengampun. Kasih kesempatan dulu, nanti dihajar nanti seketika sudah tidak. Umurnya sudah tidak ada, yakni mati dikubur baru dihajar. Kalau umatnya Nabi Musa Yahudi dihajar ketika di dunia jadi apa? Jadi kera. Jadi apa? Jadi budaknya Fir'aun. Ini pendengar rahmati Allah. Allah itu sangat maha pengasih kepada umat Islam, umatnya Muhammad, pengasih. Mereka berbuat kesalahan tidak langsung kasih kafarat, kasih siksa, kasih azab, tidak. Kalau umatnya Nabi Musa, mereka minta Musa berdoalah supaya Allah tampak wajahnya. Dihajar, kurang ajar, dihajar dengan petir, mati mas, mati. Kurang ajaran Yahudi itu mati mas, di petir itu berapa yang mati, sehingga dia tobat tidak mau minta supaya didatangkan wajah Allah, rupa Allah. Nauzubillah. Kontan mas, Korun juga kontan, diisap mati dengan harta-hartanya, diisap bumi. Macam di Palu, di Balaroa itu diisap mas. Nauzubillah.
Masih syukur kita masih diberi waktu. Tidak azab, tidak langsung macam umat terdahulu. Umat terdahulu disambar, beledek, mati, disambar, mati semua. Kontan mas kalau azabnya itu umat terdahulu. Tapi umat Muhammad, azabnya nanti dikubur dan di akhirat. Ini pendengar yang rahmati Allah. Sehingganya itulah tausiah yang sangat kubro ini. Jadi kita punya akal, punya otak, kita punya keyakinan, kita cinta dunia, tidak yakin pada janji Allah. Siapa sih yang yakin janji Allah? Hayya 'alas sholat saja enggak ke masjid kok. Kalau janji dunia, yakin 100.000 coba habis sholat subuh di masjid A, di masjid ini 100.000. Belum jam 3 saja sudah banyak yang antri mas. Karena mereka terlalu yakin kepada janji dunia. Janji dunia tidak menjamin 100.000 itu bahagia. Kadang membeli ke toko ditabrak mobil. Kadang membeli makanan jadi penyakit, mati karena penyakit ini. Tidak pasti janji dunia. Inna dunia mataul gurur. Dunia adalah senja gurur, penipu. Ini benar rahmati Allah. Ini. Masih yakin janji Allah? Oke. Kalau tidak yakin jadi monyet. Monyet itu Yahudi. Yahudi jadi monyet yang tidak sholat hari Sabat. Anda kira hari Sabat sholatnya cuma 2-3 menit? Tidak, satu hari penuh 24 jam. Mampukah kita? Kalau dia kentut, ada kafaratnya. Itu. Kentut saja kafaratnya ada. Tidak bisa tidur 24 jam itu. Sholatnya bangsa Yahudi atau Bani Israel, kaum Nabi Musa alaihissalam. Kita cuma 5 menit, 10 menit saja. Na'udzubillah min dzalik. Coba agama lain menyanyi di gereja. Agama Hindu semedi di pura berjam-jam mas mereka. Bukan cuma semedi. Bukan punya di pura. Dia membawa itu sesaji. Membawa kembang. Membawa kelapa. Aduh. Kemenyan. Aduh. Kita umat Islam tidak membawa apa-apa. Itu saja tidak mampu. Tidak mampu. Kenapa? Itulah karena la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari sisi Allah ini. Pendengarannya dirahmati Allah. Bandingkan dengan umat lain, mereka 1/10 harus dikasih pendeta itu. Kita mana enggak ada. Mereka 1/10 mas gajinya. Gaji 1 juta ya 100.000 masuk di kantong pendeta. Ini berjam-jam mereka bernyanyi. Jam 7 sampai jam 11 baru keluar. Kita ke masjid Jumatan cuma berapa menit. Riki sholat masih sah. Riki sholat masih sah. Riki sholat rakaat kedua masih sah itu Jumat. Masih sah. Yang penting kita tidak selesai sholat baru ke masjid Jumatan. Itulah enaknya umat Islam. Umat Islam itu enak mas. Enak. Mereka berjam-jam. Mereka harus menebus ini, menebus itu. Mereka ini 5-10 menit saja enggak. Astagfirullah. Sudah keterlaluan ini umat Islam sekarang ini. Sehingga banyak azab yang ditimpakan ke sekitar kita. Di Palu itu bagaimana. Selama hidup saya tidak pernah itu lihat. Diisap, bukan cuma dia, mobilnya, perabot rumahnya diisap di Balaroa itu. Na'udzubillah. Ini sudah tanda-tanda akhir zaman, pendengar rahmati Allah. Sudah tanda-tanda akhir zaman. Manusia sudah tidak peduli urusan akhirat. 5-10 menit tidak mampu mereka mas. Yang SAG susah amal agama, yang MAG malas amal agama. Yang S1, S2, SAG susah amal agama, MAG malas agama. Dokter lagi tidak sholat di masjid, mas, tidak sholat di masjid. Na'udzubillah. Mereka dapat ilmu agama cuma cari dunia, kerja, PNS. Na'udzubillah. Sudah Allah sudah memberi lampu, sudah lampu merah ini mau dihajar kita ini, mau dihajar dengan sekarang ini keadaan ekonomi morat-marit sudah mau dihajar kita. Kenapa? Kenapa kita dihajar oleh Allah? Gerakan-gerakan Islam tidak mampu, mas. Masjid kosong tidak ada kekuatan. Masjid kosong tidak ada kekuatan.
Kekuatan Islam hanya dari sholat 5 waktu berjamaah di masjid full, itu baru kekuatan. Habib Rizik apa segala, apa ini ulama, tidak mampu mereka, kocar kacir ke Arab. Kenapa? Dia tidak mengkondisikan jamaah Islam di masjid kosong. Masjid Muhammadiyah itu tidak bisa juga, NU tidak bisa. Waktunya masjid kosong, bukannya kosong ya 1%, tidak cukup 1%, 5, 10 saja. Terus kemana itu Muhammadiyah? Kemana itu NU? Kemana? Organisasi dunia saja itu untuk meraup kepentingan politik dan lain-lain. Nauzubillah. Ini pendengar yang rahmati Allah. Inilah ceramah yang sangat mulia. Kita ingatkan kepada umat semua ini, janji Allah adalah pasti. Surga pasti, dunia tidak pasti, Mas. Yakin? Butuh contoh? Sudah saya kasih contoh tadi. Mereka yakin kepada dunia, tidak yakin kepada janji Allah. Umur kita kurang berapa? Kita sudah 50 tahun. Nabi 63, kurang 13 tahun. Ke masjid masih malas. Minimal ke masjid lah. Hayalah sholat kita ke masjid. Minimal itu. Itu standar sudah itu. Gak bisa ditawar itu. Wajib itu sholat berjamaah di masjid. Wajib. Loh. Gak yakin. Sholatlah sebagaimana aku sholat itu. Sholati kamu sholati. Itu. Sholat Nabi. 5 waktu di masjid. Kita juga harus di masjid. Tidak di masjid batal, Mas, tidak sah. Tidak sah. Macam Nabi 2 rakaat subuh, kita 5 rakaat, tidak sah, kan begitu. Mau diputar bagaimana itu? Dalil bagaimana? Mau mengatakan sholat di masjid itu sunnah, na'udzubillah min dzalik. Kalau tidak sholat sebagaimana sholatnya Rasul, ditolak, tertolak. Memperingati mulutan tertolak itu, Mas. Bid'ah itu, bid'ah nar. Bid'ah dhulalatun finnar, sesat dalam neraka. Rasulullah tidak pernah memerintahkan maulud. Alasan ini, alasan apa? Kita sholawat Nabi. Sholawat Nabi tiap hari bisa kok. Tidak bisa, Mas. Bid'ah itu tidak bisa. Amal agama Islam itu harus ada dalilnya. Sholat ada dalilnya, puasa juga ada dalilnya. Kenapa sekarang tanggal ini saya puasa? Karena puasa tengah bulan, 12, 13, 14, 15, tengah bulan itu sunahnya ada, hadisnya ada. Sambung nanti hari Senin, puasa Senin. Kamis sebelum tanggal Jumat kan, tanggal 13, sebelumnya Kamis puasa. Jadi 5 hari ini puasa. Ada dalilnya. Tidak usahlah kita gembar-gembor, ini tidak bid'ah. Tidak ada dalilnya bagaimana. Nabi tidak pernah menyuruh peringati maulid Nabi. Tidak pernah, Mas, tidak ada. Dalilnya mana? Hei umatku, kalau aku ulang tahun maulidlah untuk maulutan. Tidak ada. Enggak ada itu. Tidak ada, Mas. Inilah mengada-ngada dalam urusan agama itu adalah bid'ah itu dzalalah finnar, dalam neraka, Mas. Urusan agama dibikin-bikin, ini sekarang kan begitu. 7 hari, 10 hari tahlil. Iya, tahlilnya itu ada perintahnya. Tapi kalau 7 hari Hindu, Buddha semua itu. Ini na'udzubillah sudah rusak semua ini. Sudah rusak. Kiai-kiai banyak yang rusak sudah. Inilah Allah akan ancam finnar itu dalam neraka. Ini bukan saya mengafirkan atau menyesatkan orang. Ini dalilnya jelas kok. Macam sholat 5 waktu wajib di masjid. Dalilnya jelas. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Nabi sholat berjamaah di mana? Di masjid. Gak pernah di rumah. Kalau di rumah tertolak. Tidak sah. Titik. Mau bantah? Coba mari bantah. Mana ulama mana yang mau bantah saya? Dalilnya coba. Usul fikih sholat itu berjamaah itu di masjid. Sebagaimana Rasulullah contohkan. Itu. Mati kutu mereka tidak bisa balas. Na'udzubillah min dzalik. Semoga pendengar rahmati Allah, kita diberi kekuatan, nusrullah dari Allah. Allah musta'an. Kita diberi pertolongan Allah. Kita
yang sholat berjamaah di masjid saat umat rusak semacam model begini, itu yang dipandang Allah. Saat umat rusak sudahlah sekarang ini. Yang tidak diperintah dijalankan, yang memang wajib 5 kali sehari sholat jamaah di masjid tidak dikerjakan. Kan lucu ini namanya. Na'udzubillah. Semoga kita diberi hidayah insyaallah. Kita kurang berapa tahun saja hidup. Jangan ke tahun, mungkin 1 hari saja. Begitu kita sakit, habis usia kita. Maka marilah irji'i kembali kepada Allah, irji'i ila rabbika radhiyallahu, kembali kepada Allah, hayya 'ala shalah, ke masjid. Itu saja dalilnya, tidak neko-neko. Tidak harus pakai sufi, harus pakai guru, mursyid, tidak. Hayya 'ala shalah, ke masjid. Itu yang pertama. Tugas umat Islam pertama, hayya 'ala shalah, ke masjid. Kita ketemu orang silaturahim, memperpanjang umur, tidak sakit-sakitan. Mereka yang sudah tertolak dokter stadium 5, ajak mereka sholat, gendong mereka ke masjid, dudukkan, tidurkan untuk sholat berjamaah di masjid, insya Allah sembuh. Itu banyak mereka yang pesimis, kurang 5 hari sudah diponis 1 bulan ini. Maka terapinya, gendong mereka ke masjid, dudukkan, tidak bisa duduk, bandingkan sholat berjamaah, itu terapinya. Yakin banyak kok. Yang sudah tertolak dokter, ustadz anjurkan, ya sudah. Ahli warisnya atau keluarganya sini. Sholat dudukkan, tidak bisa duduk, baring, berjamaah. Terus. Hari-hari ke hari sembuh. Dokter itu hanya manusia. Yang beri sakit Allah, yang menyembuhkan Allah. Pendengar yang rahmati Allah. Ingin sehat, ke masjid sholat. Tidak usah lama, paling lama 10 menit kok. Sholat berjamaah. Itu terapi. Insya Allah, pendengar yang rahmati Allah. Kita akhiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhir majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.